Orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar. Kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini. Wahai para sahabat. Tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Semuanya didoakan di dalam sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ada lagi kisah ketika Bilal bin Rabah. Kan Bilal tuh cinta banget sama Rasul. Setelah Rasulullah wafat, Bilal udah gak pernah lagi mau azan. Bahkan dia gak mau tinggal di kota Madinah, coba bayangin. Karena di setiap jengkal kota Madinah itu ada kenangan bersama Rasulullah. Kayak seseorang yang pindah dari sebuah kota karena pengen move on. Bilal sejak Rasulullah wafat minta izin kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, izinkan saya pergi dari kota ini. Ya Bilal, kenapa? Kami membutuhkanmu di sini. Tidak, saya tidak kuat di sini. Setiap saya ngelihat Masjid Nabawi, saya teringat Rasul. Ngelihat rumah-rumah Rasul, saya teringat Rasul. Ngelihat jalan-jalan yang pernah kita lalui bersama Rasulullah, saya nggak kuat. Ya Abu Bakar, izinkan saya pergi. Akhirnya diizinkan, Bilal pergi ke Syam, Suriah. Sampai di Suriah, dia nikah. Suatu malam, Bilal mimpi. Dan mimpi orang yang soleh itu ilham. Hampir seperti wahyu, walaupun beda dengan wahyu. Ilham. Mimpi ketemu Nabi. Nabi datang dalam mimpinya Bilal. Terus Nabi bilang, ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kamu jadi asing sekali bagiku wahai Bilal? Kenapa kita jadi kayak orang asing wahai Bilal? Ma hadzal jafa ya Bilal, kata Rasulullah. Dengan wajah tersenyum. Ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kita jadi orang asing wahai Bilal? Zuruna. Datanglah, ziarahilah kami, silaturahimlah kepada kami. Kami rindu kepadamu wahai Bilal. Bangun dari mimpi, Bilal bilang kepada istrinya, wahai istriku, saya baru ketemu Rasulullah dalam mimpi. Hah, benarkah? Benar, apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Rasulullah, kita menjadi asing karena gak pernah menziarahi Rasulullah. Dan beliau menyuruh saya untuk ziarah. Wahai istriku, besok saya akan pergi ke Madinah. Dari Suriah, dari Damaskus, pulang ke Madinah. Ziarah makam Rasulullah, salawat kepada Rasulullah. Melihat makam Rasulullah, udah lama kangen sama Rasulullah. Duduk di makam Rasulullah, nangis-nangis. Ya Rasulullah, kangen banget, kangen banget. Kayak Aisyah setiap hari duduk di makam Rasulullah. Aisyah tuh setiap hari loh. Asal udah pagi, yang lain pada sibuk ke pasar, dia mah ke makam suaminya. Ini gak tergantikan di hati Aisyah. Akhirnya, ketika makam Rasulullah tuh bersebelahan dengan masjid. Kalau dulu, sekarang udah masuk dalam area masjid.
Abu Bakar datang, ya Bilal, alhamdulillah kamu sekarang ada di Madinah. Ya Bilal, boleh saya minta sesuatu? Kata Bilal, apa ya Abu Bakar? Sudah lama kami tidak mendengar suaramu mengumandangkan azan. Kumandangkanlah azan untuk kami. Kami rindu dengan azan darimu, wahai Bilal. Kata Bilal, saya enggak kuat ya Abu Bakar. Kenapa? Setiap kali saya menyebutkan nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya enggak akan kuat ya Abu Bakar. Saya enggak kuat menyebutkan nama Rasulullah, saking rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar enggak putus asa, minta Umar, tolong dong paksain dikit, pakai cara kamu gitu kalau. Bilal, ada apa ya Umar? Azan dong, gitu. Gaya gitu deh. Azan dong Bilal. Umar, maaf ya, saya nggak bisa kalau azan udah nggak kuat lagi sekarang sejak Rasulullah wafat. Wah, Umar maksa juga nggak bisa. Akhirnya mereka nemu ide yang paling jitu. Undang cucunya Rasul yang nyuruh, Hasan dan Husain. Datang nih Hasan Husain. Om, kata Hasan, Husain. Kan Bilal mah om ya. Om, cucu Rasulullah. Wajahnya mirip Rasulullah, auranya tuh aura orang solih, cara jalannya kayak Rasulullah, suaranya kayak Rasulullah, akhlaknya ini cucu paling mirip dengan kakeknya. Katanya, Om, langsung Bilal kaget, teringat dengan Rasulullah. Hasan, Husain, Bilal peluk gitu. Om, azan dong Om. Aduh, gimana ya? Yang mintanya cucu Rasul, gimana ya? Azan dong Om, udah lama nih nggak dengerin azan Om, biar ingat sama kakek. Itu masalahnya Om, kalau udah ingat sama kakek kalian tuh nggak kuat. Coba dulu dong Om, ntar kita bantu deh, gitu. Akhirnya ya udah deh, kalau yang mintanya cucu Nabi kan nggak enak nih, ditolak sama kayak Nabi yang minta. Mulai nih Bilal, cek, kalau bahasa kita mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget satu kota Madinah coba. Dia berdiri di atas menara yang paling tinggi di Madinah. Menaranya itu rumah orang yang paling tinggi di Madinah, itu tempat dia biasa azan. Dia azan. Sejak dia ke Suriah, nggak ada lagi yang berdiri di menara itu. Tiba-tiba Bilal berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah kaget dan berteriak, seluruh pojok kota Madinah berteriak, apakah Rasulullah sudah hidup? Apakah Rasulullah sudah kembali? Satu kota Madinah heboh. Trending topik. Wah, viral di mana-mana. Bilal azan, Rasulullah sudah hidup lagi, Rasulullah sudah dibangkitkan, Rasulullah sudah kembali kepada kita. Heboh satu kota Madinah. Orang yang berdagang meninggalkan dagangannya, yang tadi di rumah langsung siap-siap ke masjid. Buruan semuanya berlari ke masjid serentak. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkumpul orang berbondong-bondong datang ke masjid. Penuh aja sampai di jalan-jalan. Semuanya orang, Rasulullah mana Rasulullah. Ketika Bilal sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis Bilal. Ketika Bilal nangis, orang-orang baru sadar ternyata Rasulullah tidak hidup kembali, tetapi Bilal yang datang dari Suriah mengumandangkan azan. Lalu diucapkan sekali lagi, Asyhadu anna Muhammadar. Terputus, nangis, satu kota Madinah menangis. Kata para periwayat kisah ini, Madinah hanya 2 kali pernah menangis seheboh itu. Satu ketika Rasulullah wafat, kedua ketika Bilal mengumandangkan azan setelah sekian lama. Tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yawma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia
Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita gak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga. Coba keluar dari surga, cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung Sirat. Nabi menunggu kita di ujung Sirat sambil mengatakan, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Gak lupa sama kita, kenal juga enggak?
Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang gak mau selawat gak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka.